Oke, jadi kali ini gue bakalan prediksi nih, kira-kira sampai akhir bulan tuh Bitcoin arahnya bakalan kemana sampai akhir bulan April ini. Sebenarnya banyak banget expert yang memprediksi kemungkinan kita di bulan April sendiri bisa mencapai level 55.000 teman ya. Jadi banyak banget yang prediksi Bitcoin bakalan lanjut bullish, tapi nyatanya setelah udah melewati 9 hari, kita nggak taunya malah turns to be red candle ya so far ya. Jadi dari level 47.000 kemarin, so far kita kena reject sampai level saat ini 42.000 sekian. Jadi kira-kira apakah bulan ini bakalan lanjut turun lagi teman-teman, lanjut dam lagi, atau kayaknya kita udah bakalan reversal nih ya, udah bakalan naik kembali dan menuju level 55.000 seperti apa yang dikatakan para expert gitu. Jadi bisa aja dam abis itu kita ngekor ke atas terus kita malah jadi candle hijau gitu di akhir bulannya. Apa yang akan terjadi pada Bitcoin? Jadi whether Bitcoin mau turun atau mau naik, gue tetap keep aja posisi gue ini ya, posisi trade gue tetap gue biarin aja. Ini juga liquidnya jauh banget, ada di level 31.000. Saat ini profit sekitar 50% teman-teman ya, dan gue buka posisi trading gue ini di platform BingX ya. Jadi BingX ini menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue juga sedang mengadakan kampanye deposit sampai 16 April nanti ya, jadi bagi kalian yang deposit minimal 100 USD, akan otomatis mendapatkan 20 USD, ini khusus untuk referral gue aja. Jadi bagi teman-teman yang tertarik mendapatkan deposit bonus ini, ya kalian bisa langsung daftar menggunakan link gue ya. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Well, overall sebenarnya apa yang kita bisa lihat dari grafik bulanan yang terjadi pada Bitcoin ya. Ini kalau misalkan kalian perhatikan garis yang berwarna oranye ini teman ya. Ini adalah garis BB teman, garis dari Bollinger Band. Ini melambangkan harga rata-rata Bitcoin dalam time frame 1 bulan. Jadi selama sebulan ini Bitcoin tuh harga rata-ratanya ada di mana? Ini selalu naik ya dari waktu ke waktu. Jadi untuk bulan ini sendiri harga rata-ratanya pasti naik lagi nih. Harga rata-ratanya jadi level 40.000 sekian nih ya teman ya, kalian bisa perhatikan. Lalu di bulan sebelumnya harga rata-ratanya ada di sekitaran 39, di bulan Februari di level 37 ribuan. Jadi seiring berjalannya waktu harga rata-rata Bitcoin tuh terus naik ya garis oranye ini. Dan setiap kali kita menyentuh harga rata-rata ini, setiap kali kita menyentuh garis oranye ini, kita langsung pambalik ke atas lagi teman. Nah contohnya seperti ini ya, di bulan Januari kita sentuh, kita balik ke atas, kita closing di level 39.000. Di bulan Februari kita terjun bebas sampai ke level 34.300, tetapi kita candle closing ngekorek ke atas lagi teman ya, di atas dari garis oranye ini, yaitu di level 43.000. Ini melambangkan garis oranye ini berperan menjadi support yang sangat kuat buat Bitcoin ya, ditandai dengan setiap kali kita menyentuh garis ini, kita langsung kembali naik lagi. Nah saat ini teman, jikalau kalau misalnya di bulan ini sendiri Bitcoin akan menyentuh garis ini kembali teman ya, bisa aja dia overextend ke bawah juga ya dari garis ini ya. Contohnya kan ini ya, dia nggak persis di garis oranye, tapi kalau misalkan kita zoom in lebih lanjut, dia sempat melewati sedikit teman ya dari garis ini, melewati ke bawah sedikit, tetapi dia tetap nutupnya di atas gitu ya. Setelah itu kan kita mantul. Nah saat ini harga rata-rata tersebut ada persis di level 40.000 sekian teman. Jadi kalau misalkan gue bisa zoom out, ini ada persis di level 40.500 ya. Ini kalau misalkan gue ubah grafiknya ke dalam time frame 1 hari, ini exactly persis di bagian BB bawah buat Bitcoin teman ya. Saat ini kita ngelihat banyak banget support yang terjadi di area level 42.000 sekian di sini ya. Karena sebelumnya gue juga ada bilang nih, banyak banget trading volume di area 41.000 sampai 42.800.
Kalau misalkan Bitcoin gagal break lagi, ya next level trade volume-nya ada di level mendekati 40.000 seperti yang tadi kita bilang teman-teman ya. Itu juga sesuai dengan harga rata-rata Bitcoin dalam time frame 1 bulan. Ini persis exactly di level 40.000 ya, pas psikologis Bitcoin nih. Kalau misalkan kalian mengikuti beberapa video Bitcoin gue yang lalu, nih kalian bisa perhatikan the moment kita break di bawah garis oranye ini sebenarnya momentumnya udah switch gitu ya. Dari yang awalnya 60-70% harusnya kita bullish, menjadi saat ini 60-70% kita menjadi bearish ketika kita break di bawah harga rata-rata time frame 1 hari ini. Jadi bisa dibilang ini mirip banget sama yang terjadi pada skenario pump dari akhir Januari sampai di 10 Februari ini teman-teman ya. Jadi kita naik seperti ini, tetapi kita gagal gitu ya, kita lanjut dump kembali. Ini exactly playing sama persis teman-teman ya. Ini kita naik kembali, setelah itu kita gagal terreject kembali. Nah, apa yang terjadi pada skenario sebelumnya, kita lanjut dump teman, sampai menembus di bawah garis kuning ini. Nah, ini exactly mungkin bisa terjadi juga gitu ya, sampai pertengahan April gitu ya, lalu di akhir April kita kembali mantul seperti ini kan, kita kembali mantul ke atas, lalu ini kita juga bisa jadi mantul ke atas lagi. Ini adalah skenario alternatif yang mungkin bisa terjadi. Jadi so far memang kita melihat bear masih cenderung memegang kontrol, dan di sini kalau misalkan ibaratnya gua ngambil skenario sebelumnya yang terjadi pada Bitcoin teman ya. Ini contohnya gue ambil pola bar yang ada pada tanggal 16 Februari sampai 24 Februari ya. Ini penurunannya, ini gue ambil lalu gue copy paste ke bagian yang saat ini terjadi teman ya. Jadi kalau misalkan gua zoom out kembali nih teman ya, ini kan kita juga ada support di symmetrical triangle ini yang semakin lama semakin naik. Nah ini kalau gue zoom out ya, kalau misalkan kita mengulangi pola seperti ini lagi, ini terulang di sini lagi, ini overall Bitcoin bakalan menuju level 38.000 sekian teman di sini. Ini persis juga berada di level support dari symmetrical triangle ini. Dan saat ini memang so far kita ngelihat teman-teman ini dari sini ke sini, ini aja udah lumayan mirip gitu ya dari penurunan yang ini. Terus kita sideways, kita turun lagi. Jadi kalau misalkan ini bakalan ngikutin pola yang sebelumnya, ini ya kita mantul sedikit, abis itu kita dump kembali ke level mendekati level 40.000, terus kita pump lagi ke 42 gitu ya. Habis itu kita kembali terdam lagi ke level 38.000. Jadi kita dump ke level 40.000, ini kita pumpnya ini juga exactly sama persis teman-teman ya. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini ada di garis kuning ini. Garis kuning bagian resisten atas, pump sampai 42.000, lalu dump kembali ke 38.000, baru setelah ini kita mengalami pump besar-besaran teman. Ya karena di sini supportnya cukup kuat gitu ya. Jadi menurut gua ya, kita ada potensi pump besar-besaran lagi untuk Bitcoin gitu. Tapi ya ini harus ditandai dengan Bitcoin bisa break di atas pattern ini lagi. Jadi at least dia balik lagi ke level 43.000. Kalau itu nggak terjadi ya menurut gua pump besar-besaran menuju ke level 49 new all time high atau bahkan level 55.000 itu likelihoodnya kemungkinannya sangat kecil buat terjadi selama dia nggak bisa balik ke dalam resisten bagian atas symmetrical triangle ini lagi. Saat ini seperti yang gue bilang, bear cukup memegang kontrol, dan untuk dia itu kembali flip bullish ya, untuk mengubah mindset kita saat ini 60-70% bearish menjadi kembali 60-70% bullish kembali, maka kita harus pertama break di atas triangle ini. Kalau bisa kita balik ke trading area yang ada di level 46.000 ini. Kalau bisa balik ke level 46 ini menurut gue udah kemungkinan 60% bull yang kembali memegang kontrol lagi, dan ada potensi reversal buat Bitcoin. Tetapi selama kita nggak bisa break bahkan di atas segitiga yang ini, ya jangan harap ini bisa kembali bullish lagi teman-teman ya. Saat ini memang bear yang cenderung memegang kontrol. Jadi ya prediksi gue sampai di bulan akhir April teman-teman ya, mungkin banyak bilang bakal ke level 55 atau sekian, tetapi kalau gue sendiri mungkin dia bisa nge-wick ke bawah teman-teman ya, even maybe melewati di bawah garis oranye seperti yang gue bilang ini. Jadi sama seperti di bulan Maret, Februari, Januari ya, kalian perhatikan dia break sedikit di bawah garis oranye ini teman-teman ya. Jadi dia break sedikit di bawah garis oranye ini, possibly menuju level 38.000 sekian ya, seperti yang tadi kita ukur gitu. Kayak ini kan di bawah garis kuning, let's say yang ini kan minus kurang lebih hampir 5% di bawah garis kuning ini. Ini kan kita sempat ngekor ke bawah nih ya. Ini juga kurang lebih 5-6%, dan kalau misalkan ini terjadi let's say di sini teman-teman 5-6%-nya ya ini bisa berada di level 38-37.000 gitu. Setelah itu ya kita ngekornya ke bawah, abis itu kita candle closing seperti ini di atas teman. Setelah itu baru lanjut bullish lagi. Jadi maybe candle closing di bulan ini sendiri maybe teman-teman ini bakalan menuju ke bulan merah teman-teman. Let's say kita nge-wick ke bawah di bawah garis kuning menuju level 38 atau 37, tetapi di akhir bulan kita harus stay di atas lagi teman-teman ya.
kita harus balik mantul ke atas lagi, at least ke level 40.000 sekian lagi. Masuk ke dalam segitiga kuning ini lagi, at least minimal teman-teman. Karena kalau misalkan kita closing di bawah teman-teman ya, let's say kita closing di level 37.000 atau di level 38.000 sampai tanggal 30 April nanti, ini bisa cenderung mendatangkan malapetaka di bulan Mei-nya teman-teman ya, karena itu cenderung bearish dan bisa terjadi dam lanjutan di bulan Mei. Nah, tapi selama kita turun di bawah, kita nge-wick di bawah garis oranye ini, tetapi nanti di akhir mendekati bulan April ya, kita ngekor ke atas sebenarnya, kita mantul kembali ke level 42 atau 43. Nah, itu ada potensi di bulan Mei-nya kita membentuk satu candle besar seperti ini ya. Contoh ini yang terjadi di bulan Oktober 2021, kita langsung pump menuju level 55.000 sampai 60.000. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan kita bisa candle closing dengan pump balik ke atas mendekati di akhir April. Ini juga ya, maybe ini juga mungkin teman-teman ya, mungkin ini skenario sama dengan pump yang sebelumnya terjadi teman-teman di bulan Juli, habis itu di bulan Agustus kita 2 kali bulan hijau teman-teman ya. Nah, tapi di bulan September ya, di sini kita bulan merah, maybe ini juga bisa terjadi gitu ya, sama juga gitu ya. Di bulan Februari Maret kita hijau, habis itu di bulan Maret ya kita mengalami bulan merah teman-teman ya. Setelah itu di bulan Oktobernya, kalau ini kan Oktober, kalau ini berarti di bulan Mei-nya nanti kita mengalami satu candle pump yang besar menuju level mendekati 60.000 ya, possibly ya 55.000 dulu deh. Jadi kalau misalkan gua copy paste ya, pola grafik atau pola barnya kan kurang lebih seperti ini nih. Terus habis itu kita aplikasikan aja gitu ya ke skenario yang saat ini kita alamin. Nah, maybe bisa terjadi seperti ini teman, kurang lebih lah ya, ini gambaran seperti ini. Ini hasil copy paste dari yang ini ke yang ini teman. Jadi kurang lebih itu aja teman ya, kalau menurut pendapat gua. Kalau menurut kalian kayak gimana? Tiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.